Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tugas kelompok metodologi studi Islam akan membahas mengenai pendekatan studi filsafat Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan atau konsep pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Pertama, konsep teori ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Konsep ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam melihat kebenaran ini sangat penting kita bahas terlebih dahulu, sebab konsep ilmu pengetahuan dan dimensi Islam ini menjadi pondasi dasar bagi kita dalam melihat dan terjadinya islamisasi ilmu pengetahuan. Terdapat dua konsep dalam menjawab pertanyaan ini, yakni dengan menemukan apa konsep dari ilmu pengetahuan dan apa konsep Islam dalam melihat kebenaran. Secara garis besar, ketika melihat perkembangan ilmu pengetahuan ini seakan-akan menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan ini menjadi sekuler dari nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Seakan-akan ada tembok raksasa yang menghalangi atau membatasi antara ilmu pengetahuan yang ada Barat dengan nilai-nilai Islam. Islam dikonsepsikan sebagai agama yang konservatif dan kolot, dikarenakan Islam telah mengembalikan secara normatif, yakni pada kebenaran wahyu. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas apa konsep atau sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri dan dimensi Islam itu sendiri dalam menilai kebenaran dan sumbangsih terhadap islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini banyak diartikan para tokoh sebagai kumpulan dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis, bisa diukur, diuji, dan diamati. Masuk dalam dunia ilmu pengetahuan maka berada dalam wilayah hitam dan putih, di mana ilmu pengetahuan kita berada dalam posisi benar atau salah. Benar atau salah ini merupakan kajian dari ilmu pengetahuan secara substansinya. Di luar keilmiahan, sebuah ilmu pengetahuan dapat dilihat juga dalam sudut pandang filsafat ilmu, di mana filsafat ilmu ini juga menjadi tolak ukur bahwa apa yang dijadikan objek tersebut bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Dalam kajian filsafat ilmu, ada tiga hal yang menjadi dasar sebagai tolak ukur sebuah objek dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, ontologi. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Kedua, epistemologi. Kalau ontologi membahas sesuatu yang ada, namun epistemologi lebih membahas tentang terjadinya dan kebenarannya. Epistemologis berasal dari bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, epistemologis secara etimologis berarti ilmu pengetahuan. Jelaskan tentang dimensi Islam dalam menilai kebenaran. Islam di sini diartikan sebagai agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Datangnya Islam disambut dengan bahagia dari sebagian umat manusia. Islam mengentaskan umat manusia dari zaman kebodohan ini merupakan prestis bagi agama Islam itu sendiri. Dengan kedatangan Islam, umat manusia terlepas dari zaman jahiliyah atau yang kita kenal sebagai zaman kebodohan. Selanjutnya, latar belakang adanya konsep islamisasi. Salah satu alasan mendasar mengenai gagasan tentang islamisasi ilmu pengetahuan dikarenakan tidak adanya landasan pengetahuan yang bersifat netral. Sehingga ilmu pun tidak dapat berdiri bebas nilai. Ilmu sosial sudah tidak lagi bebas nilai, akan tetapi tetap sifatnya syarat nilai. Pengetahuan ilmu yang akan di dunia ini, termasuk dalam dunia Islam, telah diwarnai corak budaya dan peradaban Barat. Seakan ilmu pengetahuan bersumber dari otak-otak orang Barat.
Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini diterangkan secara jelas oleh Al-Atas, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, dan kulturasional. Pembebasan manusia yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadap dirinya. Maka Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini akan bisa dilaksanakan ketika proses ilmu pengetahuan ini dilaksanakan dengan beberapa prinsip pokok yang ada pada agama Islam itu sendiri, baik dalam prinsip pokok tauhid, syariah, maupun akhlak. Ketiga prinsip pokok tersebut haruslah menjadi pondasi dasar bagi ilmu pengetahuan yang ada. Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni pertama, dengan cara mengislamkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang. Yang kedua, dengan cara mengilmukan Islam. Dari kedua konsep Islamisasi tersebut yang dibahas oleh kedua tokoh besar dalam gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, yakni Syekh Muhammad Nauqib Al-Attas, Ismail Raji Al-Faruqi. Kesimpulan dari tugas kami di atas, yakni pada dasarnya paradigma dalam ilmu pengetahuan dan ilmu Islam adalah menemui kesamaan-kesamaan, di mana dalam sejarah yang ada, bahwa ilmu pengetahuan ini berawal dari sebuah pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim yang menghasilkan suatu peradaban pengetahuan dalam Islam itu sendiri. Namun dengan adanya perkembangan zaman tersebut, maka ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat tanpa adanya kontrol dari agama Islam sendiri, yang mengakibatkan adanya ilmu pengetahuan yang tidak beretika. Terima kasih, tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.